Hai semua, di video kali ini kita membahas berbagai jenis sistem operasi. Yang pertama, Linux. Apa aja sih fungsi Linux? Linux memiliki berbagai fungsi, yaitu mengelola sumber daya perangkat keras komputer seperti CPU, RAM, hard drive, dan perangkat input atau output. Yang kedua, mengendalikan dan mengkoordinasikan program yang berjalan pada komputer. Yang ketiga, mengelola penggunaan memori fisik dan virtual oleh program yang berjalan. Yang keempat, mengatur penyimpanan dan pengelolaan berkas atau jenis-jenis Linux. Yang pertama, Ubuntu. Ubuntu merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasiskan Debian dan didistribusikan sebagai perangkat lunak bebas. Setiap rilis mempunyai nama kode dan nomor versi. Nomor versi berdasarkan tahun dan bulan dari rilis. Angka pertama adalah tahun, angka kedua adalah bulan perilisan. Contohnya, rilis Ubuntu yang pertama, 4.10, dirilis tanggal 20 Oktober 2004. Yang kedua, Backtrack. Backtrack merupakan merger dari Wax yang merupakan salah satu distro Linux yang digunakan untuk tes keamanan yang asal dari Wax sendiri dari Knoppix. Ketika Knoppix mencapai versi 3.0, maka dinamakan dengan Wax. Wax dapat digunakan untuk melakukan tes security dari berbagai jaringan. Yang ketiga, Blank-On. Blank-On Linux adalah sebuah distribusi Linux berbasis Debian yang dikembangkan dengan tujuan menghasilkan distro Linux yang sesuai dengan kebutuhan pengguna komputer umum di Indonesia, khususnya untuk dunia pendidikan, perkantoran, dan pemerintahan. Blank-On dikembangkan dengan dukungan multimedia seperti MP3, FCD, dan DVD. Keempat, Kubuntu. Kubuntu merupakan varian resmi dari Ubuntu yang menggunakan KDE sebagai lingkungan desktopnya. Kubuntu mengikuti sistem penamaan yang sama dengan Ubuntu, yang setiap rilis memiliki nama kode dan sebuah nomor versi berdasar pada tahun dan bulan rilis. Yang kedua, ada Windows. Versi Windows. Windows versi 1.0 edisi pertama Microsoft Windows, yakni Windows 1.0, dirilis pada tanggal 20 November 1985. Versi ini memiliki banyak kekurangan dalam beberapa fungsionalitas, sehingga kurang populer di pasaran. 2. Windows 386. Pada Windows 386 2.1 memiliki kernel yang berjalan dalam modus terproteksi dengan emulasi Expanded Memory Specification standar Lotus Intel Microsoft. Semua aplikasi Windows dan berbasis DOS saat itu memang berjalan dalam modus real yang berjalan di atas kernel modus terproteksi dengan menggunakan modus virtual 8086 yang merupakan fitur baru yang dimiliki oleh Intel 80386. Ketiga, Windows versi 3.0. Pada versi 3.0 yang dirilis pada tahun 1990, Windows mencapai kesuksesan. Tercatat dalam 2 tahun sebelum dirilisnya versi Windows 3.1, Windows 3.0 terjual sebanyak 10 juta salinan. Akhirnya, Windows 3.0 pun menjadi sumber utama pemasukan Microsoft. Yang keempat, Windows NT. Pada tahun 1993 sedang mengalami booming besar-besaran. Salah satu peningkatan terbesar dari Windows NT adalah Application Programming Interface API 32-bit yang baru yang dibuat untuk menggantikan Windows API 16-bit yang sudah lama.
Windows NT merupakan sistem operasi Windows pertama yang dibuat dengan menggunakan kernel hibrida, setelah pada versi-versi sebelumnya hanya menggunakan kernel monolitik saja. Yang kelima, Windows 95. Microsoft mulai mengembangkan versi Windows yang berorientasi kepada pengguna yang diberi nama kode Chicago. Chicago didesain agar memiliki dukungan terhadap multitasking secara preemptif 32 bit, seperti halnya yang terdapat di dalam OS 2 dan Windows NT. Yang keenam, Windows 98. Pada 25 Juni 1998, Microsoft merilis Windows 98. Windows 98 dianggap sebagai revisi minor terhadap Windows 95, tetapi secara umum dilihat jauh lebih stabil dan dapat diandalkan dibanding dengan pendahulunya. Yang ketujuh, Windows Server 2000. Microsoft merilis Windows 2000 pada 17 Februari tahun 2000, sebuah versi yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Windows NT 5.0. Versi Windows 2000 ditunjukkan untuk dua pangsa pasar, yakni pangsa pasar workstation dan juga para pangsa server. Yang kedelapan, ada Windows Me. Pada bulan September tahun 2000, Microsoft memperkenalkan Windows Millennium Edition, dikenal juga dengan sebutan Windows Me. Versi ini memperbarui Windows 98 dengan dukungan multimedia dan internet yang lebih baik. Yang kesembilan, ada Windows XP. Pada tahun 2001, Microsoft memperkenalkan Windows XP. Windows XP merupakan versi sistem operasi Windows yang paling lama, karena memang berkisar dari tahun 2001 hingga tahun 2007 saat Windows Vista dirilis ke konsumen. Yang ke-10, ada Windows Server 2003. Pada tanggal 24 April 2003, Microsoft meluncurkan Windows Server 2003, sebuah pembaruan untuk sistem operasi Windows 2000 Server yang menawarkan banyak fitur-fitur keamanan yang baru. Pemandu Manage Your Server Wizard yang menyederhanakan peranan sebuah mesin yang menjalankannya, dan juga peningkatan kinerja. Yang ke-11, ada Windows Vista. Versi terbaru dari Windows dirilis pada tanggal 30 November tahun 2006. Windows Vista memang direncanakan agar memiliki keamanan yang lebih tangguh dibandingkan dengan versi-versi sebelumnya, dengan memperkenalkan sebuah modus pengguna yang terbatas yang disebut sebagai User Account Control. Yang ke-12, Windows Server 2008. Windows Server 2008 adalah sebuah versi baru Windows Server yang dijadwalkan untuk dirilis pada tanggal 27 Februari tahun 2008. Windows Server 2008 dibangun di atas beberapa keunggulan teknologi dan keamanan, dan ditunjukkan agar bisa lebih modular secara signifikan ketimbang Windows Server 2003. Yang ke-13, Windows 7. Lahirnya Windows 7 membuat pecinta Windows menjadi terobati, terutama para pengguna Windows Vista, karena ada perbaikan sistem operating sistem pada Windows 7, terutama pada performance. Fungsi Windows. Fungsi utama Windows adalah mengelola dan mengatur sumber daya komputer seperti CPU, RAM, dan hard disk. Windows akan menyelesaikan berbagai tugas seperti membuka aplikasi, mengakses internet, dan mencetak dokumen dengan menggunakan sumber daya tersebut. Yang ketiga, ada Android. Jadi Android memiliki beberapa fungsi. Seperti sistem operasi pada umumnya, Android berfungsi untuk yang pertama mengelola sumber daya perangkat seperti memori dan disk space. Yang kedua, mengeksekusi aplikasi dan software. Yang ketiga, menampilkan user. Yang keempat, memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan. Yang kelima, pengguna dapat mengakses ruang penyimpanan gratis dari akun Google.
Jenis-jenis Android. Yang pertama, Android versi 1.0. Android 1.0 versi komersial pertama Android, dirilis pada 23 September 2008. Perangkat Android pertama yang tersedia secara komersial adalah HTC Dream. Android 1.0 memiliki fitur penjelajah web untuk menampilkan, memperbesar dan melihat dalam layar penuh halaman web HTML dan XHTML. Yang ketiga ada Android versi 1.5 atau Cupcake. Pada tanggal 27 Mei 2009 diluncurkan Android versi 1.5 dan juga pertama dirilisnya paket SDK atau Standard Development Kit. Untuk developing aplikasi, Android merupakan perbaikan dari versi 1.1 dengan penambahan beberapa fitur. Salah satu fiturnya yaitu tampilan menu didukung animasi virtual keyboard layar sentuh. Yang keempat ada Android versi 1.6 atau Donut, dirilis pada September 2009 dengan Google Search yang lebih baik dan indikator baterai dan beberapa fitur lainnya seperti kontak telepon, resolusi display VGA, mobile device yang menggunakan Android versi ini yaitu Sony Ericsson Xperia X10 dan X10 Mini Pro. Yang kelima ada Android versi 2.1 atau Eclair. Versi 2.1 ini dirilis secara bertahap. Yang versi finalnya diluncurkan Desember 2009. Beberapa fitur diantaranya yaitu optimalisasi perangkat hardware. Yang kedua, update Google Maps menjadi versi 3.1.2. Yang keenam ada Android versi 2.2 atau Froyo. Froyo singkatan dari Frozen Yogurt. Versi ini diluncurkan pada bulan Mei 2010. Salah satu fitur yang dimiliki yaitu API service yang dapat melakukan pengiriman pesan dari jaringan cloud ke device. Yang ketujuh ada Android versi 2.3 atau Gingerbread. Versi ini dirilis pada Desember 2010. Salah satu fitur yaitu kemudahan input teks dengan fitur autocomplete multibahasa menggunakan kamus internal dan fitur control select copy paste atau serupa dengan iPhone. Yang kedelapan ada Android versi 3.0 atau Honeycomb. Android Honeycomb dirilis kuartal pertama 2011 sebagai versi yang dioptimasi untuk perangkat tablet. Beberapa penambahan fitur diantaranya yaitu UI, API video call, dan kualitas video full HD definition. Yang kesembilan ada Android 4.0 atau Ice Cream Sandwich. Android 4.0 atau Ice Cream Sandwich dirilis pada 9 Oktober 2011. Salah satu fitur versi ini yaitu pemisahan widget di tab baru terletak pada layar bersebelahan dengan aplikasi. Yang ke-10 ada Android versi 4.1, 4.2, dan 4.3 atau Jelly Bean. Google menggunakan Android 4.1 atau Jelly Bean dalam konferensi Google I atau O pada tanggal 27 Juni 2012. Jelly Bean adalah pembaruan penting bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan kinerja antarmuka pengguna atau UI. Yang ke-11 ada Android versi 4.4 atau KitKat. Google mengumumkan Android 4.4 atau KitKat dinamai dengan izin dari Nestle dan Hershey pada tanggal 3 September 2013. Salah satu fiturnya yaitu OK Google di home screen dan dari dalam Google Now untuk memulai pencarian. Yang keempat, Microsoft. Terdapat 11 aplikasi dalam Microsoft Office. Yang pertama, Microsoft Word. Microsoft Word atau Microsoft Office Word adalah perangkat lunak pengolah kata atau word processor andalan Microsoft. Yang kedua ada Microsoft Excel. Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik. Yang ketiga ada Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint atau Microsoft Office PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka. Yang keempat ada Microsoft Publisher.
Microsoft Publisher merupakan bagian dari suatu software desain grafis yang tergabung dalam Microsoft Office dan biasanya digunakan untuk mengolah kata dan bisa juga digunakan dalam desain publishing. Yang kelima ada Microsoft Office Outlook. Microsoft Office Outlook adalah sebuah program personal information manager dari Microsoft dan bagian dari suite Microsoft Office. Yang keenam ada Microsoft Office Access. Microsoft Access adalah suatu program aplikasi berbasis data komputer relasional yang digunakan untuk merancang, membuat, dan mengelola berbagai jenis data dengan kapasitas yang besar. Yang ketujuh ada Microsoft Office Front Page. Microsoft Front Page merupakan sebuah program aplikasi editor HTML yang berbasis WYSIWYG dan juga bertindak sebagai alat bantu administrasi situs web yang dikembangkan oleh Microsoft untuk jajaran sistem operasi Windows. Yang ke-8 ada Microsoft Office Infopad. Microsoft Infopad adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan formulir entry data berbasis XML. Awalnya dirilis sebagai bagian dari Microsoft Office 2003 Professional. Yang ke-9 ada Microsoft Office Visio. Microsoft Visio adalah sebuah program aplikasi komputer yang sering digunakan untuk membuat diagram alir, brainstorm, dan skema jaringan yang dirilis oleh Microsoft Corporation. Yang ke-10 ada Microsoft Office Grove. Microsoft Office Grove adalah aplikasi desktop yang merupakan bagian dari aplikasi Office 2007 yang didesain untuk kolaborasi dokumen dalam tim kerja dengan anggota yang seringkali offline. Yang ke-11 ada Microsoft Office OneNote. Microsoft Office OneNote adalah salah satu keluarga Microsoft Office. Fungsinya adalah sebagai organizer atau notebook yang berguna untuk menyimpan catatan kita. Yang kelima, macOS. Yang pertama ada macOS X 10.0 adalah tonggak sejarah penting dalam evolusi sistem operasi komputer Apple, menandai peralihan besar dari sistem operasi klasik macOS ke sistem operasi berbasis Unix yang lebih modern dan stabil. Yang kedua, macOS X 10.1 atau Puma hadir dengan peningkatan kinerja yang solid dan beberapa peningkatan fungsional lainnya seperti pembakaran CD dan DVD yang disederhanakan, fitur baru di printer, dan dukungan printer yang lebih luas. Yang ketiga ada macOS X 10.2 atau Jaguar. Rilis ketiga macOS X menambahkan pencarian ke printer. Jaguar juga membawa dukungan MPEG 4 untuk QuickTime, serangkaian fitur privasi, dan untuk pertama kali accessibility IP disebut Universal Access. Beberapa aplikasi yang lahir dengan rilis ini terus berjalan di Mac, bahkan hingga hari ini, misalnya buku alamat yang sekarang disebut kontak. macOS yang keempat yaitu macOS X 10.3 atau Painter. Safari browser web resmi pertama yang dibuat oleh Apple menggantikan Internet Explorer di Mac. Faktanya, Safari tersedia di Jaguar, tetapi ini adalah rilis pertama yang menjadi browser default. Selain itu, Painter menambahkan 150 plus fitur baru, termasuk fontbox, peningkatan Xcode, dan banyak lagi. macOS selanjutnya itu macOS X 10.4 atau Tiger. Apple TV pertama kali diperkenalkan pada rilis sistem operasi kelima Apple. macOS Tiger adalah pembaruan yang cukup besar. Ini menampilkan pencarian Spotlight, Automotor, VoiceOver, dan sekitar 200 peningkatan lainnya. Dan pada saat itu, Apple juga beralih ke prosesor Intel yang menjadikan 3 sistem utama yang beroperasi di Mac dengan chip Intel. Yang keenam ada macOS 10.5 atau Leopard. Leopard salah satu sistem yang paling mengubah Mac. Kali ini, desktop Mac berubah secara signifikan dengan dock, bilah, dan menu baru Time Machine, peningkatan Spotlight, dan dukungan untuk aplikasi 64-bit juga hadir. Yang ketujuh ada macOS X 10.6 atau Snow Leopard. Penerus dari Leopard, Snow Leopard berfokus pada perluasan arsitektur 64-bit. Sebagian besar aplikasi asli ditulis ulang dalam 64-bit. Yang kedelapan macOS X 10.7 atau Leon.
Dengan Lion Apple membawa banyak peningkatan yang berguna dari iOS ke macOS, launchpad, gerakan, multi sentuh, dan banyak lagi. Yang ke-9 ada OS X 10.8 atau Machine Learning. Aplikasi utama seperti catatan peningkatan dan pesan datang dari iOS mengubah Mac menjadi tempat yang lebih nyaman untuk mengelola rutinitas harian Anda. Yang ke-10 ada OS X 10.9 atau Maverick. Sistem operasi nomor 10 memulai serangkaian fitur privasi yang sebagian besar berfokus pada enkripsi dan penyimpanan kata sandi. Yang ke-11 ada OS X 10.10 atau Yosemite. Desain ulang terus sebar dalam beberapa tahun, dari hal-hal kecil seperti font tipis dan skema warna baru hingga perubahan besar menuju desain grafis datar yang lebih cocok dengan desain iOS. Yang ke-12 ada OS X 10.11 atau El Capitan. El Capitan lebih cepat, lebih baik, lebih kuat dari sistem operasi sebelumnya karena peningkatan kinerja yang besar. Misalnya, El Capitan memungkinkan membuka aplikasi 40% lebih cepat daripada sistem lama. Yang ke-13 ada macOS 10.12 atau Sierra. Dengan Sierra, Apple beralih ke penamaan macOS. Sekali lagi lebih banyak manfaatnya iOS tiba, seperti membuka kunci Mac dengan Apple Watch. Ada juga fitur optimalisasi penyimpanan baru dengan gambaran rinci tentang penyimpanan dan saran tentang cara mengosongkan ruang disk. Yang ke-14 ada macOS 10.13 atau High Sierra. macOS High Sierra menambahkan standar video baru yang disebut HEIC dan transisi ke Apple File System yang merupakan alternatif yang ditingkatkan untuk sistem file pendahulunya HFS+. Selain itu, ada beberapa peningkatan di Safari, Mail, dan Foto tetapi tidak ada yang besar. Yang ke-15 ada macOS 10.14 atau Mojave. Saat itulah segala menjadi gelap. Yang maksud adalah mode gelap. Pengguna Mac kini dapat menjalani rutinitas siang dan malam mereka dengan warna layar yang bergerak bersama mereka berkat fitur desktop dinamis. Ada semakin banyak aplikasi yang datang dari iOS termasuk saham, berita, dan beranda. Yang ke-16 ada macOS 10.15 atau Catalina. macOS Catalina menandai kematian iTunes membagi tujuan teratas Apple untuk konten media menjadi 3 aplikasi khusus: musik, podcast, dan film. Apple terus menyelaraskan iOS dan macOS dengan Sidecar, fitur yang memungkinkan Anda menyambungkan layar iPad ke Mac Anda, dan kemampuan pengembangan untuk memport aplikasi iOS ke macOS. Yang ke-17 ada macOS 11 atau Big Sur. Tidak ada macOS 10.16 karena Big Sur layak mendapatkan nama versi yang lebih epic 10.0. Membawa perubahan desain besar dan transisi ke M1. Mac Apple macOS Big Sur adalah salah satu yang harus diingat. Ini adalah sistem operasi pertama yang memungkinkan menjalankan aplikasi iOS secara natif di Mac yang disebut aplikasi universal. Yang ke-18 ada macOS 12 Monterey. macOS Monterey menghadirkan shortcut, kemampuan untuk mengatur tindakan cepat dengan berbagai aplikasi untuk mengotomatiskan alur Anda. Selain itu, ada kontrol universal transisi alami di seluruh perangkat Mac dan iOS Anda. Misalnya, Anda dapat memindahkan kursor untuk Mac dan iPad, Safari yang didesain ulang dengan grup tab, dan serangkaian penyempurnaan FaceTime yang keren. Yang ke-19 ada macOS 13.6.8 atau Venture. macOS Venture menghadirkan Stack Manager, FaceTime, Handoff, dan kamera berkelanjutan di Mac beserta pembaruan besar di Mail, Spotlight, Safari, dan pesan. Yang ke-20 ada macOS 14.6.1 atau Sonoma, versi terakhir dari macOS. macOS Sonoma adalah rilis besar terbaru macOS, sistem operasi Apple untuk komputer Macintosh. Penerus macOS Venture diumumkan di WWDC 2020 pada 5 Juni 2023 dan dirilis pada 26 September 2023. Namanya diambil dari kawasan penghasil anggur yang terletak di Sonoma County, California. Ke-21 macOS 15 atau Sequoia.
macOS Sequoia adalah versi terbaru dari sistem operasi yang menjalankan komputer Mac. Diumumkan pada WWDC 2024, macOS Sequoia menjanjikan sejumlah fitur baru dan peningkatan performa yang signifikan, terutama pada perangkat Mac dengan chip Apple Silicon.